Yo, sup? Bersama gue di sini Dava. Gue pengen ngomongin game yang udah lama gue mainin sejak SMP mungkin. Ya kurang lebih segitu lamanya sih. Gue persembahkan Remote. Remote, game yang bergenre RTS, base building, dan colony sim. Didevelop oleh Ludion Studio dan dipublish oleh Ludion Studio itu sendiri. Remote adalah satu-satunya game yang dibuat oleh studio ini. Digarap pada tanggal 4 November 2013 dengan versi Alpha 1, yang lalu masuk ke Steam pada 17 Oktober 2018 dengan versi 1.0. Lalu muncul DLC pertama yang berjudul Royalty yang dirilis pada 24 Februari 2020, yang lalu dilanjutkan dengan DLC kedua yang berjudul Ideology, yang dirilis pada tanggal 21 Juli 2021. Yang dimana DLC tersebut bakal gue bahas di videonya sendiri. Mungkin. Di Remote, kita diberi kebebasan. Kita bisa melakukan apa yang kita mau. Ya, intinya kita bisa membuat cerita kita sendiri. Begitu masuk ke menu, kita disuguhi tombol New Colony, yang dimana akan membawa kita untuk memilih skenario yang kita inginkan. Kalaupun gak ada yang cocok, kalian bisa bikin skenario sendiri sesuai apa yang kalian inginkan. Lalu kita diminta memilih storyteller yang kita mau. Dimulai dari Cassandra klasik yang cara mainnya meningkatkan difficulty secara perlahan. Selanjutnya ada Foboy Chillax yang dimana dia memberikan waktu luang di antara event. Tapi jangan seneng dulu. Begitu dia menyerang, dia akan memberikan serangan yang sangat sulit untuk dihadapi. Terakhir ada Randy Random. Dia ini gak suka ngikutin aturan. Alurnya juga berantakan. Kadang dia ngasih event yang bagus, kadang yang jelek. Kadang dia ngasih rate yang susah, terkadang gampang. Ya intinya emang bener-bener random lah ini orang. Setelah memilih storyteller sesuai apa yang kalian inginkan, selanjutnya kita memilih difficulty yang kita mau. Urutannya mulai dari Peaceful, Community Builder, Adventure Story, Thrive to Survive, Blood and Dust, dan yang terakhir Losing is Fun. Kalaupun kalian gak suka semua itu dan mau bikin difficulty sendiri, bisa kok. Oh ya, sebelum lanjut, kita juga diminta untuk mengisi modenya. Ada dua pilihan, Reload Anytime Mode, yang dimana kita bisa mereload dan meng-save sesuka hati, dan ada juga Commitment Mode, yang dimana kita hanya bisa meng-save saat exit game saja. Selanjutnya, kita diminta untuk membuat dunia yang kita inginkan, mulai dari random seed-nya, globe coverage, rainfall, temperature, sampai ke population. Kalau kalian gak suka salah satu faksi, di bagian kanan disediakan untuk menonaktifkan faksi tersebut. Setelah kita menekan tombol generate, kita akan diarahkan ke peta dunia yang sudah kita atur tadi. Di sini kita diminta untuk memilih di mana kita akan memulai koloni kita. Ada berbagai macam biome yang bisa kita pilih seperti temperate forest, tropical forest, desert, tundra, bahkan sampai lautan es pun ada. Ada beberapa elevation yang kita bisa pilih, di antaranya flat, small hill, large hill, mountainous, dan yang terakhir impossible, yang kita tidak bisa pilih karena terlalu tinggi. Setelah memilih tempat yang diinginkan, selanjutnya kita diarahkan ke create characters, yang dimana kita akan diminta memilih karakter yang kita inginkan. Di sini kita bisa memakan waktu yang lama karena untuk mencari karakter yang sesuai dengan kriteria kita itu sangat susah. Jadi perlu berkali-kali menekan tombol randomize untuk menemukan yang terbaik. Kalau sudah memilih karakter, kita langsung diterjunkan di map untuk memulai koloni baru kita. Ya, di sini udah nggak ada petunjuk lagi. Kalian diminta untuk belajar sendiri selama kalian bermain. Tapi tenang aja karena udah disediain guide yang ada di kanan layar atas. Tujuan akhir dari koloni kalian adalah meninggalkan planet tersebut, yang bisa kalian capai dengan menaiki pesawat luar angkasa, yang dimana kalian bisa buat sendiri ataupun dapat dari misi yang diberikan. Kalaupun kalian gak mau ninggalin planet tersebut juga bisa, itu cuma misi opsional menurutku. Setiap cerita yang kalian buat pasti akan berbeda dari yang satu dan yang lainnya. Mulai dari mapnya, koloninya, eventnya, bagaimana koloni kalian akan hancur. Ya, jujur aja sih ya, koloni kalian itu bakalan hancur, kecuali kalian main di Peaceful ataupun Community Builder. Kalaupun kalian bosen, kalian bisa download mod di Community Workshop yang ada di Steam. Mod bisa bikin experience kalian berubah drastis. Ya, banyak sekali mod yang ada dan yang tersedia. Sampai bingung sih kalau jelasin sesuatu ya. Grafik yang ditawarkan hanya 2D. Di opsi juga gak banyak opsi untuk meningkatkan grafik. Game ini menurut gue gak terlalu berat, asal gak pakai mod sih. Kekurangan dari game ini adalah single core.
Ada beberapa mod yang membuat game ini multicore, tetapi mod tersebut membuat gamenya tidak stabil yang menghasilkan banyak error. Di game ini nggak ada voice actor, hanya ada suara lagu, SFX, dan suara tembakan. Lagu yang dipakai enak didengar, membuat kita memainkan game ini semakin enjoyable. Suara SFX-nya juga bagus, baik itu saat memproduksi barang, membangun bangunan, sampai saat mengobati pasien. Suara dari tembakannya menurut gua terkesan biasa-biasa aja. Rimworld adalah game di mana kita sebagai pemain bisa membuat cerita sendiri, melakukan segala hal yang kita mau, menjadi jahat, menjadi baik. Game ini memiliki dunia tidak habisnya. Sehabis kalian kalah, kalian bisa mengulangi lagi dengan sesuatu yang baru. Benar-benar baru. Cerita yang kalian buat tidak selalu sama. Runtutan event yang terjadi selalu berubah-ubah. Menurut gue game ini cocok buat kalian yang emang suka tantangan, suka kebebasan, bisa melakukan apa saja. Untuk kalian yang suka manajemen koloni, game ini juga bagus buat kalian. Dengan harga 159.999, ya anggap aja 160.000 lah. Nggak terlalu mahal, buat kalian yang diskonan juga percuma sih. Game ini mentok turun harganya itu 140. Untuk DLC-nya sih ya worth it aja menurut gua. Dan DLC-nya ya seperti yang gue bilang tadi, gue bahas di videonya sendiri. Ya itu aja sih review Rimworld dari gue. Agak aneh aja sih udah main hampir 1000 jam. Kalau nggak nge-review kan juga percuma. Ya intinya kalau kalian suka bisa like, kalau nggak suka ya dislike juga nggak apa-apa. Jangan lupa untuk subscribe biar channel gue berkembang dan bisa jadi penghasilan tambahan buat gue ya. Ya nggak? Oke, sekian dari gue, sampai jumpa. Ada raid. Oke. Apa itu raidnya? Bentar dah, masang dulu. Oh, try people. Nggak terlalu susah lah, gampang ini mah. Tapi misi ngapain sih itu? Balik dah. Balik dah. Bisa kan? Dia kejebak. Mas nggak ada armor, belum ada armor. Oke. Kayaknya dia menang sih. Oke, tinggal satu lagi. Gampang lah. Lawan satu orang. Dia ngapain ngetek situ dah? Dia ngapain ngetek insek? Cuy. Bahaya sih. Kan bener kan apa kata gua? Insek yang ngikutin gua. Si Meskarat bisa nggak? Bisa sih. Kayaknya bisa sih kayaknya. Si Kimi kan wait. Bunuh aja dulu dah. Serang dah yang bunuh. Walah si Mesdown dong. 13 jam. Masih agak lama sih. Misi dulu dah. Ya udah. What? Insek ngapain sini semua? Oh iya, dia attack sama ini. Dia attack sama
Oh my god, this is bad. This is so bad, dude. No, no, I'm gonna die. I'm gonna die. I'm gonna fucking die. I'm gonna fucking die. Kimi can do shit, dude. Nah, dude. Nah, Kimi. No.